Bella tidak sabar menanti hari perkawinan Tante Patty. Wah, aku tahu. Kamu pasti ingin pakai baju pesta ya? Aku sudah lihat. Mama Bella buatkan baju pesta yang sangat-sangat anggun. Oh benerlah, tahu aja kamu. Kalau ini tidak terlalu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu memahami kedalaman hati dan pemikiran tentang perumpamaan mengenai tamu-tamu yang diundang untuk menghadiri pesta perkawinan seperti yang akan dijelaskan. Kita kan selalu dibuat kagum terhadap Kristus yang mengetahui bagaimana cara pikiran manusia. Mari kita perhatikan baik-baik firman yang masih sekitar tawaran Injil serta sukacita yang diberikannya sama seperti perumpamaan sebelumnya. Siap. Halo adik-adik, ayo kita sekarang berdoa karena kita mau merenungkan firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan kami belajar akan firman Tuhan. Kami juga mau selalu memohon berkat Tuhan agar Engkau menerangi hati kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, petualangan kita kali ini masih tetap mengikuti perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pesta perjamuan kawin. Kalau di dalam petualangan sebelumnya sudah diceritakan bahwa orang-orang yang diundang oleh raja ternyata tidak layak untuk menerima undangan itu, dan mereka menolak undangan raja. Tetapi pesta perjamuan itu telah disiapkan oleh raja dengan begitu lengkap. Dan raja yang baik hati ini tetap ingin berbagi sukacita dengan banyak orang. Dan raja ini menghendaki banyak orang yang takluk kepada pemerintahannya dan boleh menikmati rahmat dari kerajaan anugerahnya. Maka raja ini kemudian menyuruh orang-orangnya pergi ke berbagai tempat, ke persimpangan-simpangan jalan. Untuk apa adik-adik? Untuk mengajak semua orang yang mereka jumpai untuk datang kepada pesta perjamuan yang telah raja siapkan itu. Maka adik-adik, utusan-utusan raja pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, dan dimanapun mereka menjumpai orang, mereka mengundang, ayo kamu diundang untuk datang ke dalam pesta perjamuan kawin yang raja telah siapkan. Ayo datang. Adik-adik, orang-orang yang diundang ini siapa sih mereka ini? Mereka orang-orang biasa, adik-adik. Ada yang jahat, ada yang mentaati peraturan-peraturan raja, dan banyak di antara mereka yang miskin. Ketika mereka mendapatkan undangan dari raja itu, mereka ragu-ragu adik-adik. Raja mengundang kami untuk datang dalam pesta perjamuan yang disiapkan raja. Benarkah? Benarkah? Tetapi adik-adik, ketika orang-orang itu melihat bahwa yang berbicara kepada mereka adalah benar-benar utusan raja, dan raja mengundang mereka dengan begitu ramahnya, maka mereka akhirnya menjadi percaya, dan akhirnya mereka mau datang ke dalam pesta perjamuan yang raja telah siapkan itu. Wah, mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang tidak biasanya mandi, kemudian dia menyiapkan pakaian pesta terbaik yang mereka punya, adik-adik. Karena mereka mau menghormati raja dan mau berterima kasih kepada raja yang telah mengundang mereka. Akhirnya, ruangan yang telah raja siapkan penuh sesak dengan orang. Tentu kemudian raja mau berjumpa dengan mereka yang datang menghadiri undangan raja itu. Raja masuk ke dalam ruangan itu, tetapi kemudian raja melihat ada satu orang yang tidak berpakaian pesta, adik-adik. Wah, tentu ini sangat membuat raja murka.
Mengapa membuat raja murka? Karena walaupun orang ini datang ke pesta perkawinan itu, perjamuan kawin itu, tetapi sebenarnya hatinya tidak menghormati raja. Mengapa? Karena dia tidak mau memakai baju pesta. Dia seperti orang-orang yang telah diundang oleh raja sebelumnya tapi menolak. Tetapi ini mau datang, tapi hatinya sebenarnya penuh pemberontakan kepada raja. Oleh karena itulah kemudian raja bertanya kepada orang ini, "Hai saudara, engkau tahu engkau datang dalam pesta perjamuan raja, tapi mengapa engkau tidak memakai baju pesta?" Orang ini tidak bisa berkata apa-apa, adik-adik. Dalam hatinya dia memberontak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan raja. Oleh karena itu, kemudian raja berkata kepada prajurit-prajuritnya, "Ikat tangannya, ikat kakinya, lempar keluar pesta." Adik-adik, itulah akhir dari orang yang tidak mau menghormati raja. Dilemparkan keluar pesta di tempat yang gelap. Adik-adik, sebenarnya apakah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan ini? Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kerajaan Israel yang pada waktu itu masih menjadi umat pilihan Tuhan akan disisihkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tetap akan membangun umat yang berkenan kepadanya dengan mengundang segala bangsa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan yang baik itu ingin banyak bangsa, semua bangsa menikmati kasih, menikmati kemuliaan, menikmati sukacita kekal yang Dia sediakan. Maka Tuhan itu mengutus banyak orang untuk memberitakan Injil ke berbagai bangsa, adik-adik. Dan dari bangsa-bangsa itulah akan banyak datang orang-orang untuk menghormati raja yang telah mengundang mereka melalui berita Injil. Adik-adik, tetapi ternyata ada juga orang-orang yang seolah-olah itu menerima berita Injil. Kemudian mereka sepertinya menjadi orang-orang yang datang kepada Tuhan. Mungkin mereka datang ke gereja. Mungkin mereka terlihat membaca Alkitab. Mungkin mereka terlihat berdoa. Tetapi sesungguh-sungguhnya hati mereka tidak mau menghormati Allah. Hati mereka tidak mau menghormati Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi mereka. Tuhan mengizinkan itu untuk nanti membuktikan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Kemudian apakah artinya memakai baju pesta? Artinya adalah bahwa orang-orang yang telah menerima berita Injil itu, yang mau menyambut undangan dari Tuhan itu, mereka akan mempersiapkan diri untuk nanti berjumpa dengan Tuhan. Mereka akan terus membangun hidup mereka menjadi hidup yang kudus dan memperkenan hati Tuhan. Sehingga ketika mereka nanti berjumpa dengan Tuhan, mereka memperkenan hati Tuhan. Ini juga menjadi bukti bahwa orang itu adalah orang pilihan Tuhan. Ketika dia menerima berita Injil, ketika mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perubahan hidup dalam hidup mereka. Menjadi hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam jatuh bangun mereka tetap mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Dalam segala sesuatu, mereka tetap mau hidup kudus untuk memperkenan hati Tuhan. Adik-adik, jika kali ini kalian mendengarkan berita Injil dan membuka hati untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya sehingga kita sebagai orang-orang pilihan dapat hidup kudus dan memperkenan hati Tuhan. Kiranya petualangan kita kali ini menjadi berkat yang menguatkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur dan berterima kasih
Hanya oleh karena anugerah Tuhan, pilihan Tuhan, kami bisa berseru kepada Tuhan Yesus, menjadi Tuhan kami, menjadi Raja kami, dan menjadi Juru Selamat kami. Namun kami juga bersyukur dan berterima kasih, karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh hidup kudus, supaya ketika kami kelak boleh berjumpa dengan Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup yang kudus yang memberkenan hati Tuhan. Kami memohon kekuatan berkat-Mu supaya dalam setiap pergumulan kami setia hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya ampun, orang itu diundang menghadiri pesta kok nggak mau pakaian baju bagus? Yang mengundang bukan orang biasa loh, raja. Kalau Abraham pasti pakai baju terbaik. Kenapa ya? Orang itu tidak menghormati dirinya dan tidak menghormati yang mengundang. Tapi ngomong-ngomong, mungkin kita juga sama. Karena kita juga memandang rendah Allah yang sudah mengundang melalui firman anugerahnya. Peringatan penting buat kita, karena banyak orang yang dipanggil ke perjamuan kawin. Namun cuma sedikit yang terpilih. Itu mereka yang mengenakan pakaian pesta. Itulah mereka yang diselamatkan dalam roh melalui firman anugerahnya. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus terus berfirman yang untuk besok sampai di Matius 25 ayat 1-4. Salam.